Salah sasaran Rusia tembak jatuh jet tempur milik sendiri pakai sistem rudal S-400. Dikabarkan Rusia salah sasaran dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Sejak perang di Ukraina dimulai pada Februari lalu, tercatat hingga kini ada 3 kasus yang membuat Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Peristiwa ini terjadi saat pertempuran sengit berlangsung di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia, namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Frame or Foe yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya, kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari AS dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Sempat dilirik Indonesia, reputasi pesawat tempur Su-35 buatan Rusia hancur lebur selama perang dengan Ukraina. Konflik yang terjadi antara Rusia vs Ukraina membuat Indonesia memiliki pandangan baru tentang pesawat tempur buatan Kremlin. Seperti diketahui, Indonesia pernah berniat membeli salah satu pesawat tempur buatan Rusia jenis Su-35. Akan tetapi rencana tersebut batal karena sejumlah alasan. Selain Indonesia, Mesir juga menjadi negara lainnya yang sempat tertarik mendatangkan Sukhoi Su-35 ini. Beruntung bagi Indonesia dan Mesir karena rencana mereka batal sebab sejak perang Rusia vs Ukraina, reputasi Su-35 hancur lebur. Militer Ukraina telah berbicara tentang kemampuan bertahan Su-35 yang buruk. Mereka juga mengatakan jika pesawat ini tidak efektif dan teknologinya tidak dapat diandalkan. Dalam briefing ke pusat media Ukraina pada 11 Agustus, Brigjen-Jenderal Oleksiy Gromov, Wakil Kepala Staf Umum Ukraina, membeberkan beberapa hal di sektor penerbangan Rusia, termasuk tentang kelemahan Su-35 ini. Deputi mengklaim bahwa pasukan Ukraina telah menembak jatuh 24 Su-35 selama pertempuran. Jumlah ini bagaimanapun diperdebatkan keren. Pada pertengahan Agustus, media visual hanya melaporkan hilangnya 1 atau mungkin 2 Su-35 di Ukraina. Untuk mengatasi hal tersebut, Rusia kini berencana membangun proyek pengembangan Su-35 menjadi Su-35S. Pesawat ini akan diproduksi di fasilitas pesawat Komsomolsk on Amur di wilayah timur jauh Rusia. Namun menurut laporan, Rusia akan kembali menghadapi masalah dalam pemasaran Su-35S karena AS akan menerapkan sanksi terhadap negara manapun yang bekerja sama dengan Rusia. Pekerjaan tempur dari invasi Rusia ke Ukraina, pasukan dirgantara menggunakan pesawat tempur Su-25 melawan angkatan bersenjata Ukraina. Momen itu dibagikan lewat akun Telegram resmi Kemenhan Rusia pada Minggu 18 September. Prajurit penerbangan Rusia meluncurkan serangan udara ke fasilitas dan peralatan militer unit angkatan bersenjata Ukraina. Terbang di ketinggian yang cukup rendah, pasukan dirgantara Rusia meluncurkan sepasang rudal ke arah musuh. Lewat serangan tersebut, beberapa kendaraan lapis baja dan benteng angkatan bersenjata Ukraina hancur. Rusia mengklaim Ukraina kalah dalam pertempuran tersebut. Rusia klaim hancurkan 8 jet tempur Ukraina. 2 serangan terpisah oleh pasukan Rusia telah menghancurkan atau melumpuhkan 8 pesawat angkatan udara Ukraina. Demikian klaim Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam satu serangan mendarat, pesawat tempur Rusia meluncurkan amunisi presisi di lapangan terbang Ukraina dekat kota Mirgorod di wilayah Poltava Tengah, kata juru bicara militer Letnan Jenderal Igor Konashenkov dalam pengerahan harian. 2 pesawat tempur Su-27 dan Su-24 hancur, sementara 2 Su-27 dan Su-24 lainnya rusak parah dalam serangan itu. Imbuhnya seperti dikutip dari Rusia Today Jumat 26 Agustus. Militer Ukraina melaporkan serangan Rusia pada infrastruktur militer di kota itu pada Rabu pagi, tetapi tidak mengungkapkan kerusakan yang diakibatkannya. Menurut pihak Rusia, hingga 30 nasionalis terbunuh. Serangan presisi kedua yang dilaporkan menghantam pangkalan udara militer Dnepr di wilayah Dnepropetrovsk, menghancurkan 3 pesawat militer yang tidak disebutkan menurut Konashenkov.
Hingga Kamis, kementerian mengklaim telah menghancurkan total 273 pesawat militer Ukraina sejak meluncurkan operasi pada Februari. Pejabat Rusia itu juga mengkonfirmasi serangan di stasiun kereta api di kota Chapelino, Ukraina, tapi membantah klaim Kiev tentang sifat target. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pada Rabu malam bahwa serangan itu telah menewaskan dua warga sipil, termasuk seorang anak berusia 11 tahun. Kantornya memperbarui jumlah korban tewas pada Kamis menjadi 25. Konashenkov mengatakan bahwa rudal Iskander menabrak kereta yang membawa pasukan Ukraina dan senjata ke arah timur. Dia mengklaim bahwa serangan itu menewaskan lebih dari 200 tentara Ukraina dan menghancurkan 10 kendaraan militer. Jet tempur Su-35 Rusia hancurkan sistem pertahanan udara Ukraina dengan rudal khusus. Sebuah jet tempur Su-35S Rusia telah menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina dengan rudal khusus anti-radiasi Rabu. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi serangan tersebut dengan merilis video manuver jet tempur Su-35. Video itu menunjukkan pesawat tempur Su-35 sedang dipersiapkan dan diuji di lapangan terbang operasional sementara. Pesawat tersebut juga terlihat dipersenjatai dengan senjata yang diduga rudal anti-radiasi KH-31B. Setelah beberapa saat, pilot mengambil alih jet tempur dan kemudian lepas landas dari lapangan terbang. Video berakhir dengan Su-35 tiba kembali di lapangan terbang. Menurut rilis Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat tempur Su-35S memiliki distrik militer berat. Pesawat tempur Su-35S milik distrik militer barat telah menghancurkan infrastruktur militer angkatan bersenjata Ukraina selama operasi militer khusus. Tak lama setelah video itu dirilis, surat kabar Rusia Izvestia pada Kamis 15 September 2022 menerbitkan laporan yang disertai dengan video yang memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi militer khusus.